Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini adalah saling menghormati sebagai satu tubuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai satu tubuh, orang-orang percaya dengan berbagai talenta, memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah satu, yaitu untuk melayani Tuhan. Karena itu dalam firman Tuhan ini, kita diingatkan sebagai orang percaya kita adalah satu tubuh. Dan kita diajak untuk saling menghormati satu dengan yang lain, untuk saling membantu satu dengan yang lain, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk saling menopang satu dengan yang lain, dan masih banyak hal lain yang merupakan hal-hal yang baik yang harus kita pegang sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Karena memang kehidupan yang saling menghormati merupakan sikap yang sangat berguna di dalam kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan masyarakat. Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk saling menghormati, saling mendoakan, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Korintus ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kota Korintus itu dikenal pada masa itu adalah kota pelabuhan yang penting dan kaya di daerah Yunani. Kota ini terkenal akan kehidupan yang bebas, dan di sana banyak pemujaan kepada berbagai dewa-dewi. Dan yang paling terkenal yaitu penyembahan kepada dewa penyembuhan, yaitu dewa Asklepius dan dewi cinta Afrodite. Paulus mengunjungi Korintus kala itu pada misi kedua, sekitar tahun 50 sampai 52 sebelum Masehi, dan mendirikan gereja serta mengabarkan Injil di sana. Ada begitu banyak orang Korintus yang menjadi Kristen telah mendengar penginjilan Paulus pada masa itu. Namun setelah Paulus meninggalkan Korintus, beberapa masalah mulai muncul dalam gereja. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kala itu terjadi perpecahan di sana. Terjadi kerusuhan di tengah-tengah jemaat. Ada kasus moral yang menyimpang di antara jemaat. Ada penyalahgunaan karunia roh yang telah diberikan oleh Tuhan kepada jemaat. Ada kebingungan di antara mereka mengenai kebangkitan orang mati. Dan itu muncul akibat banyaknya masuk pengajar sesat di tengah-tengah jemaat. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini telah lama dituliskan, yaitu sekitar tahun 50 sampai tahun 52 Masehi. Tadi di awal sudah saya katakan. Tetapi ternyata persoalan yang seperti ini masih saja berlanjut di tengah-tengah kehidupan jemaat. Bukan saja terjadi di jemaat Korintus, namun juga pada gereja masa kini. Ada perpecahan di antara jemaat bukan merupakan suatu hal yang baru bagi kita. Dan itu sudah kerap sekali terjadi.
bahkan sudah berkarat di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Ada kasus moral yang menyimpang, itu juga terus terjadi dalam kehidupan. Padahal kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita masih saja memiliki kecanduan ataupun kebiasaan mengikuti kehendak dunia. Ada penyalahgunaan karunia yang diberikan. Karunia yang ada pada kita bukan lagi untuk melayani Tuhan, tetapi kita pergunakan untuk kepuasan diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang menurut kita bisa menguntungkan kita sendiri, walaupun itu merugikan secara iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mendengar masalah-masalah ini, sehingga dia menuliskan surat ini dengan harapan dan tujuan supaya jemaat itu kembali bersatu, melihat diri mereka adalah jemaat Tuhan, yang diutus Tuhan, yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, supaya mereka menunjukkan kehidupan yang benar, tanpa ada pembeda-bedaan, tanpa ada penggolong-golongan, sehingga mereka melihat bahwa seorang dengan yang lain adalah satu di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12-13 ini, Paulus menggunakan analogi tubuh untuk menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Sama seperti tubuh manusia yang memiliki banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada hidung, dan ada telinga, dan lain sebagainya. Adalah satu kesatuan sebagai satu tubuh. Begitu pula dengan gereja. Kita memang terdiri dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda. Kita memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Kita memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Banyak perbedaan di antara kita sebagai satu jemaat. Tetapi biarlah perbedaan itu bukan untuk mengurangi keterbatasan di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah itu menjadi kekayaan kita untuk maju dalam melayani Tuhan. Kita terdiri dari banyak anggota dengan berbagai latar belakang yang berbeda, karunia yang berbeda, tetapi semuanya itu biarlah kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita saling menghormati sebagai satu tubuh Kristus. Baik orang Yahudi dikatakan maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh. Maksudnya adalah meskipun ada banyak perbedaan di antara orang percaya, tetapi semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama memiliki Roh Kudus. Sehingga dengan roh yang sama, mari hidup kita digerakkan bersama untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Allah. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan, tetapi biarlah perbedaan itu menjadi suatu kekayaan, membangkitkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Sehingga tidak ada pembedaan, tidak ada penyingkiran, tidak ada pembatasan di antara kita. Tetapi biarlah kita saling merangkul, biarlah kita saling bersatu, menopang, mendukung, sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia, itu bisa terlaksana melalui tindakan nyata, sikap, perbuatan, perkataan kita menunjukkan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi biarlah ini terus-menerus kita renungkan dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat bahwa diri kita adalah tubuh Kristus. Sehingga dengan memiliki pemahaman yang benar bahwa kita adalah tubuh Kristus, kita mampu memberikan sesuatu yang terbaik melalui kehidupan kita untuk bekerja, melayani Tuhan, memberitakan Injil, sehingga melalui kehidupan kita semakin banyak orang mendengar, banyak orang percaya, bertobat, dan diselamatkan. Biarlah panggilan Allah atas kita untuk memberitakan Injil menjadi terang dan garam nyata. Oleh karena itu, hiduplah sebagai satu tubuh dalam Tuhan, saling mengasihi,
taat dan setia, menopang dan saling mendoakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah satu tubuh Kristus, satu roh yang menggerakkan kami untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan memampukan kami mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami melakukan firman-Mu ini. Malam hari ini kami akan istirahat. Kami percaya Tuhan menyertai kami sehingga kami beroleh ketenangan dan kenyamanan. Esok hari kami dapat bangun dengan kesehatan, sukacita yang baru, berkat yang baru dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.